Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, pada video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan apa itu pengertian modal kerja dan jenis-jenis modal kerja. Tetapi sebelumnya, saya dan teman saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Siburian dengan NIM 2005071053 dan rekan saya bernama. Halo, perkenalkan nama saya Veronica Saramauli Romatua Manalu dari BK 4A dengan NIM 20050071069 jurusan akuntansi, prodi perbankan dan keuangan, Politeknik Negeri Medan. Teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan apa itu pengertian modal kerja dan jenis-jenisnya untuk memenuhi tugas classwork dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Eva Simatupang, dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Mari kita memulai suatu kegiatan dalam sebuah perusahaan. Dibutuhkan dana atau modal yang biasa disebut dengan istilah modal kerja atau working capital untuk membiayai operasional perusahaan tersebut. Nah, perusahaan wajib memiliki modal untuk memastikan kelancaran kegiatan operasi di dalam sebuah perusahaannya. Berikut mari kita ketahui pengertian modal kerja menurut beberapa ahli. Yang pertama, pengertian modal kerja dari ahli yaitu Jumingan. Pengertian modal kerja menurut Jumingan adalah jumlah harta atau aktiva pada neraca perusahaan. Yang kedua, menurut Kasmir. Menurut Kasmir, working capital atau modal kerja dapat diartikan sebagai modal yang ditanam di suatu perusahaan dalam bentuk aktiva yang bersifat jangka pendek atau aktiva lancar. Contohnya seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan aktiva lancar lainnya. Yang ketiga, perlu kita ketahui dari satu para ahli yang menurut Harahap. Menurut Harahap, modal kerja adalah menjelaskan bagaimana hasil dari pengurangan antara aktiva lancar dikurangi dengan utang kerja. Nah, mengenai pengertian modal kerja, ini dapatlah dikemukakan dengan adanya beberapa konsep, yaitu yang pertama dengan konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan yang ketiga dengan konsep fungsional. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep kuantitatif. Konsep ini mendasar pada kuantitas dari dana yang tertanam unsur-unsur aktiva lancar, di mana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar, yang dia berputar kembali dalam bentuk semula. Nah, dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dana dari jumlah aktiva lancar. Ini sering disebut dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Nah, pada konsep ini, modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang uang segera harus dibayar atau dilunasi. Modal kerja dalam pengertian ini seringkali disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini mendasar pada fungsi dari dana yang menghasilkan pendapatan atau income. Nah, setiap dana yang digunakan dalam perusahaan itu untuk menghasilkan pendapatan dalam perusahaan tersebut. Jenis-jenis modal kerja. Modal bersifat sangat vital bagi suatu perusahaan. Dengan adanya modal, perusahaan dapat berjalan dengan semestinya. Setiap perusahaan, baik perusahaan kecil ataupun perusahaan besar, tentu membutuhkan modal untuk usahanya. Untuk itu, perlu kita ketahui jenis-jenis modal kerja yang ada dalam perusahaan. Yang pertama, permanent working capital. Jenis modal kerja yang pertama adalah permanent working capital, yang merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Permanent working capital memiliki beberapa jenis yang dibedakan sebagai berikut. 1. Primary working capital merupakan working capital yang wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas usaha yang dijalankan perusahaan.
2. Normal working capital, yaitu presentasi dari jumlah working capital perusahaan yang dibutuhkan untuk perluasan produksi perusahaan yang normal. 2. Variable working capital. Jenis selanjutnya adalah variable working capital, yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Variable working capital sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki pengaruh yang berbeda-beda untuk perusahaan. Berikut ini jenis dari variable working capital yang berlaku di perusahaan. Seasonal working capital, yakni perubahan working capital yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. 2. Cyclical working capital, yakni perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. 3. Emergency working capital, yaitu perubahan besaran working capital yang penyebabnya tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat. Sekarang kita sampai ke fungsi modal kerja dalam sebuah perusahaan. Nah, perusahaan akan mampu memenuhi segala kebutuhan dan kewajibannya dengan tepat waktu apabila didukung oleh modal yang cukup. Oke, berikut ini adalah fungsi dari modal kerja atau working capital. Yang pertama, saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar jika perusahaan memiliki modal yang cukup. Yang kedua, dengan adanya modal kerja, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan begitu cepat apabila perusahaan memiliki persediaan dengan jumlah yang banyak. Nah, dengan menggunakan modal, perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti pinjaman bank, utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat bisa dilunasi. Nah, yang ketiga, dengan adanya modal, perusahaan lebih leluasa memberikan kredit bagi konsumen dengan mudah dan menguntungkan. Nah, yang keempat, dengan adanya modal dapat menjamin kelancaran operasional dalam sebuah perusahaan. Yang kelima, modal yang cukup dapat menutupi kerugian yang terjadi dalam sebuah perusahaan tanpa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Yang terakhir, dalam menjalankan suatu perusahaan atau menjalankan suatu bisnis tak lepas dari anggota atau karyawan dengan ketersediaan modal yang dapat memenuhi hak pekerjaan dalam hal gaji, tunjangan, bahkan asuransi dalam keselamatan kerja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kalian ya teman-teman. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Terima kasih.